Sudah hadir di sini kuasa hukum dari Dokter Gigi Visi, ada David Sarjana Hukum. Bang David, apa kabar? Baik, Selamat alhamdulillah. pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambyar. Tayangan CCTV tadi menjadi viral di media sosial dan akhirnya kita tahu bahwa ada seorang pria yang tidak dikenal yang diduga melakukan penganiayaan ya. Dia membawa senjata tajam dan juga melakukan kekerasan tiba-tiba kepada Dokter Gigi Visi di klinik giginya. Itu sebenarnya yang terjadi kenapa sih? Apa alasan dari orang yang tidak dikenal tiba-tiba datang bawa pisau terus langsung nusuk dokter gigi itu gimana Kronologi sih? ceritanya, Mas. Saya urut ya, bahwa dokter gigi Visi itu tidak mengenal. Jadi nggak kenal? Gini, hubungannya adalah pasien awalnya. Oke. Dokter gigi Visi itu adalah dokter giginya tersangka pelaku, Samuel Sunaria. Jadi tahu tuh sama kenal kan beda ya. Ya. Iya. Oke, misalnya kayak saya tahu ada kru di sini, itu tahu kalau tiba-tiba melakukan penyerangan ke saya kan nggak tahu alasan apa. Tapi kan kalau kenal berarti ada sebab akibatnya. Iya. Oke, ini tahu. Jadi kalau ditanya kenapa alasannya apa, motifnya apa, Kita tidak tahu. iya betul. Dan korbannya banyak, Korbannya banyak. betul. Ini bukan kali pertama. Saya juga korban, Oh. saya juga korbannya. Kenapa saya ditunjuk oleh dokter gigi Visi untuk menjadi lawyernya, adalah karena saya juga korban. Pada saat itu kan jam 1 tuh dilakukan penangkapan kan. Aha. Karena mama saya juga diduga, ini saya bilangnya diduga dulu ya, karena saya juga belum masih berproses Ya. kan. Dia bilang gini sama saya tahu mama kamu di mana keberadaannya dan saya akan main hakim sendiri. Oh, Maksudnya ini tujuannya dia juga- mengancam David itu sebelum melakukan tindakan kekerasan tersebut ke dokter gigi Visi atau setelah? Setelah, Setelah. Berarti dia tahu bahwa David adalah kuasa hukumnya dokter gigi Visi. saat itu saya belum jadi lawyernya dokter gigi Visi. Saya tuh baru jadi lawyernya sekitar dua hari lalu lah. Oke. 2 hari lalu. Jadi sebelum itulah, intinya setelah terjadi masalah itu, baru saya juga diancam. Oke, kok dia bisa mengancam David sebagai kuasa hukum? Apakah David mengenal pelaku sebelumnya? Saya juga nggak kenal. Kalau ditanya Ini alasannya berarti apa? karena menjadi lawyer dari Enggak. Bukan. Saya sebelum jadi lawyernya. Sebelum ditunjuk jadi lawyer sudah diancam gitu maksudnya ya? Betul. sudah dapat pengancaman. Betul. Ya. Nggak kenal tapi? Nggak kenal dan tidak tahu. Sorry ya, saya menduga psycho gitu. Oh enggak, gini. Kalau misalnya tidak kenal, belum pernah ketemu sama sekali berarti kan? Betul. Kok dia bisa mengancam David juga? Dan dia tahu keberadaan mama saya ya. Dan dia tahu mama saya suka kemana. Beliau tuh tahu. Itu kan mungkin bahasanya doxing ya. Dan saya nggak tahu dia dapat dari mana informasinya, saya kan nggak tahu. Jadi dia random aja gitu maksudnya? Ya, kalau menurut korban-korban yang lain, semua bilangnya random. Oke, total korban ada berapa yang David kenal? Yang saat ini yang saya tahu aja yang akan menunjuk saya sebagai lawyernya ya, baru 4. Sudah 4 ya? Ya, sudah 4. Banyak juga ya. Kita boleh gak sih kalau video call berbicara langsung dengan dokter gigi Visi untuk menyapa? Boleh. Boleh ya? Boleh. Karena Sobat Ambyar memang tadinya juga kita akan menghadirkan dokter gigi Visi, namun sayang sekali karena memang dia berada di Bandung dan juga harus tentu saja mengemban tugasnya sebagai dokter ya. Sedang bertugas tidak bisa hadir di Pagi-Pagi Ambyar. Tapi kejadian ini juga membuat kita pasti khawatir ya ketika orang tidak Sebentar. dikenal tiba-tiba datang bawa senjata tajam. Sudah terhubung langsung? Sudah. Oke. Selamat pagi Dokter Gigi Visi. Selamat pagi. Kami dari Pagi-Pagi Ambyar. Iya. Baik Dokter Gigi Visi, yang pasti kami juga turut prihatin atas apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di klinik giginya Dokter Visi ya. Sebentar ada telepon masuk, aku decline dulu maaf ya. Oke. Ya, di lock lagi nih. Oke, sorry. Masih terhubung langsung ya. Dokter Gigi Visi, sebenarnya kenal nggak sih sama si pelaku? Sebenarnya tahu sama kenal kan menurut orang beda-beda ya. Jadi emang pelaku itu beberapa kali pernah jadi pasien aku, pernah beberapa kali juga minta aku promosiin dagangannya gitu. Jadi ya udah itu aja sih. Oh, jadi dia Emang untuk pasien. Pasien dokter ya, Dok. Udah berapa kali berarti ke tempat dokter? Itu notifnya boleh diangkat dulu. Nah itu aku kurang tahu Kak. Udah lupa ya, Dok ya? Karena pasien kan banyak ya. Oh, oke. Jadi nggak ingat. Oke, baik. Dokter, jadi dia pasiennya dokter Visi, kemudian pernah mau mempromosikan usahanya sama dokter saat itu ditolak.
Enggak, karena kalau pasien datang kan nggak mungkin kita tolak, Kak. Enggak, maksudnya bukan, ketika maksudnya minta promosinya, Dok. mempromosikan usahanya. Tadi dokter bilang bahwa dia mau minta dokter mempromosikan usahanya kan? Iya. Oh, heeh. Enggak, aku bantu sih. Oh, sempat bantu padahal ya? Sempat. Oke, Dok, apa sih awalnya kok dia bisa mengancam? Karena kita juga tahu ini jadi viral di media sosial percakapan antara dokter dengan pelaku bahwa dia juga melontarkan banyak sekali ancaman di percakapan secara langsung melalui aplikasi chatting bersama dokter. Nah, aku pun itu kurang paham dan kurang tahu ya. Karena tadinya hubungannya baik-baik aja, nggak ada hubungan apa-apa, tiba-tiba ya diancam kayak gitu ya, nggak ngerti juga. Oh, jadi dokter pun nggak tahu apa motifnya, apa alasannya, sama sekali tidak mengetahui. Nggak tahu. Oke, Apa mungkin karena masalah biaya dok misalkan kan mungkin dia nggak punya dana terus kemudian dapat pengobatannya kok ternyata mahal, mungkin dari situ mungkin dia mengeluh dan akhirnya dia marah. Oh, enggak. Enggak ada ya. Tapi dok, saya lihat kalau di kolom komentar ini juga banyak netizen yang berspekulasi, kemudian memberikan komentar di beberapa akun yang memviralkan potongan CCTV tersebut. Ada yang bilang katanya bahwa sang pelaku katanya dendam sama mantannya dokter. Ada yang bilang begitu, benar nggak sih dok? Aku nggak tahu soal itu antara pelaku sama mantan, jadi aku benar-benar nggak tahu. Oke, tapi apakah sang mantan mengenal pelaku atau sepengetahuan dokter pelaku ini memang temannya mantan dokter? Kayaknya nggak pernah temenan, cuma aku nggak tahu juga tuh. Jadi dokter, Benar-benar nggak tahu, di sini aku nggak tahu apa-apa. jadi dokter tidak tahu tujuannya apa karena sebatas pasien aja dan ya udah sebatas pekerjaan aja ketika sebagai dokter untuk memeriksa pasien gitu ya dok ya. Iya. Oh, oke. Dok, kan di saat kita lihat gitu ya kejadiannya, dia kayaknya gampang banget masuk ke klinik. Awalnya saya menyangka kok bisa langsung masuk ke klinik, enak banget gitu, nyelonong masuk. Ternyata dia karena dia adalah pasien, that's why begitu gampang untuk dapat akses ketemu sama dokter ya. Tapi dokter di sana kan kita lihat juga bahwa dia membawa senjata tajam, pisau lipat ya kalau saya tidak salah. Saat itu luka yang disebabkan oleh tindakan pelaku itu apa dok yang dokter terima? Ada beberapa memar dan cakaran di tangan, kemudian luka sayatan di punggung sebelah kiri, terus ada tonjokan di sebelah pipi sini, pipi kiri, sama ada di kepala sini. Oke. Dok, tapi kan ini ancamannya bukan sekali dua kali sebelum dia melakukan tindakan kekerasan tersebut ya dok ya? Ancaman yang dia lakukan lewat chatting gitu kan, ini bukan kali pertama sebenarnya kan ancamannya, pengancaman. Ancamannya, kalau dari kesaksian beberapa korban sih, ya. Enggak, maksud saya ketika dia mengancam dokter, kenapa dokter tidak langsung melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian? Aku kira itu kayak, yang mana mungkin ada orang yang tiba-tiba mau ngebunuh. Jadi aku kira ya dia cuma hanya bluffing atau candaan dia mungkin gitu. Oke. Karena emang dari awal kasusnya baik-baik aja. Jadi aku nggak ngira ini bakal ngebunuh tuh, aku nggak ngira kayak ke situ. Oh iya, oke, tidak ada kepikiran sama sekali ya. Dok, tahan sebentar ya, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ini. Jangan ditutup ya dok, sebentar kita mau kasih lihat ada bukti ancamannya buat Sobat Ambiar yang mungkin belum sempat melihat bukti ancaman dari sang pelaku. Ingat, visi di Bandung, di Cirebon, lu di Bogor, gue tahu kalian semua di mana. Siap-siap aja tiba-tiba dipentung dari belakang, tiba-tiba hilang. Ngaporin polisi datang ke sini nyawa lu udah nggak ada. Mana ditunggu BAP-nya sok. Fotoin aja, capturein sok. Laporin, coba. Begitu lu lapor polisi, gue langsung tahu rumah lu di mana. Bukan gue yang ditangkap, lu yang diciduk balik, bos. Lu yang semakin... Gue gak akan biarin lu masuk penjara. Gue bakal bikin lu
Nggak akan lu mendekam di penjara. Lebih baik lu orang-orang malah lebih pantas bukan di penjara. Itu bentuk ancaman dari sang pelaku. Dok, ketika pelaku melakukan pengancaman seperti itu, dokter sempat balas nggak sih? Halo? Ya, dok, kita tadi sempat memutarkan bukti ancaman dari pelaku. Ketika dokter mendapatkan ancaman dari sang pelaku, respon dokter kepada sang pelaku saat itu apa? Apakah sempat ngebalas juga? Maksudnya membalas respon? Secara respon, pasti aku agak ini ya, karena siapa yang nggak takut sih keluarganya diserang gitu. Apalagi dia tahu aku di Cirebon gitu. Maksudnya keluarga aku di Cirebon itu, aku juga nggak tahu kenapa dia bisa tahu gitu. Jadi gitu. Oke, jadi dokter diemin aja saat ada pengancaman seperti itu ya? Aku sempat marah juga sama dia. Oh, oke. Sempat marah sampai akhirnya dia datanglah ke klinik ya dok ya? Oke, baik. Dan kita juga tahu bahwa sekarang memang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dok, sekali lagi kami turut prihatin pastinya atas apa yang terjadi kepada dokter Gigi Visi. Kita berharap semoga keadaan bukan hanya fisik tapi mentalnya juga bisa pulih karena tentu saja ini bisa mengganggu bukan hanya kesehatan sebagai fisik kita tapi juga pikiran juga pasti jelas sangat terganggu sekali. Sehat-sehat buat dokter Gigi Visi ya. Iya, makasih Kak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Salam dari kami dari Pagi-Pagi Ambiar dan semoga ini menjadi kejadian terakhir tentu saja karena membuat kita juga khawatir ini bisa terjadi kepada siapa saja dilakukan orang yang tidak dikenal ya. Dan kemarin juga yang jadi viral ketika akhirnya sang pelaku diamankan oleh pihak kepolisian. Namun saat itu pihak kepolisian ya agak cukup sulit juga untuk mengamankan pelaku karena ada perlawanan juga kabarnya dari keluarga. Kita mau kasih lihat dari sana. Itu kita lihat ketika pihak polisian berusaha untuk mengamankan pelaku, tapi memang gerbang ditutup, ada orang tuanya di situ yang tidak membukakan pintu gerbang. Betul ya? Betul. Itu yang terjadi. Ya. Alasan dari pihak keluarga, orang tua kenapa tidak memberikan kesempatan polisi untuk masuk ke dalam itu kenapa? Alasannya saat itu ya, dia bilang mana surat perintah penangkapannya. Padahal penyidik saat itu sudah memberikan surat perintah penangkapan. Ya itu umum lah, orang tua melindungi anak lah. Wajar. Ya, sebenarnya nggak wajar ya. Tapi mungkin saya anggap orang tua yang melindungi anaknya lah. Tapi wajar kalau misalnya dia mempertanyakan surat perintah penangkapan ya. Tapi ketika memang surat itu ada. Ada dan itu ada videonya. Dan itu sudah viral juga bahwa polisi sudah memperlihatkan surat perintah Oke, penangkapan. lalu alasannya apa ketika sudah ada surat perintah penangkapan tapi tetap tidak dibuka? Iya. Oke, mereka bilang bahwa surat perintah penangkapan itu adalah palsu. Oh wow, oke. Tapi syukurnya sudah diamankan pihak polisian ya. Ya, Proses hukumnya sudah sampai mana, David? saat ini masih diproses pemeriksaan, udah masih tersangka ya, masih tahap penyidikan, belum limpah ke kejaksaan. Jadi masih di kepolisian masih diperiksa saksi-saksi. Terakhir semalam masih rekonstruksi. Berarti pelakunya udah didapat ya Mas? Alhamdulillah maksudnya udah bisa didapat Iya. kan? Walaupun Sudah ada sudah perlawanan. ketahuan Walaupun ada belum perlawanan. motifnya kenapa dia begitu sudah ketahuan dari pihak polisian belum? Iya. Belum. Oh belum. Oke. Kira-kira apa? Kalau saya menduga ya, Iya. saya menduga beliau adalah seorang yang psikopat. Ini baru dugaan ya. Ya, Tadi David bilang ada 4 korban lain yang sudah menunjuk David sebagai kuasa hukum untuk kasus ini. betul. Berarti ada beberapa orang Tapi korban lainnya. masih lisan ya, belum berbentuk surat kuasa. Oke, ya. baik, masih lisan. Mereka ini apakah mendapatkan pengancaman melalui media sosial atau juga ada tindakan kekerasan di mana didatangin secara fisik, Iya. kemudian mendapatkan kekerasan secara fisik? Enggak, itu tidak pakai kekerasan. Namun halnya seperti itu nanti saya keep dulu deh. Takutnya nanti kalau udah laporan polisi baru saya bahas deh. Iya. Pada intinya Ini kurang yang lebih, satu, pada kurang ini yang lebih, kasus yang ini dulu ya. Gitu ya. ya itu dulu. Oke, apakah keempat korban itu saling mengenal satu sama lain? Tidak, tidak. Tidak saling mengenal sesama korban ya? Ya korbannya tidak saling mengenal. Oke, apakah keempat korban selain dokter gigi Visi, kalau Visi bilang kan memang sebatas antara dokter dan pasiennya. Ketiga korban lainnya apakah mengenal pelaku? Ya, dia bilang bahwa orang tuanya pelaku itu mengenal sama orang tuanya pelaku itu sama korban. Nah yang bermasalah anaknya, ini si Samuel ini. Oh wow, cukup pelik juga ya. Tapi kita yakin juga pasti pihak kepolisian akan mengungkap semua ini Ya. ya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.